Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Faiz di Jakarta ingin bertanya dan minta nasihat Buya terkait materi pembelajaran anak-anak di sekolah umum. Seperti yang kita ketahui dalam pelajaran bahasa Indonesia ada materi yang disebut cerita rakyat, semacam dongeng. Nah, yang namanya dongeng kisahnya aneh-aneh, bahkan banyak yang bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya Tangkuban Perahu yang tokohnya ingin menikahi ibunya sendiri, atau Putri Mandalika yang memutuskan bunuh diri untuk menolong rakyatnya, atau kisah Raja Ampat yang lahir dari telur naga. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita mendampingi anak-anak dalam membaca dan memahami cerita rakyat tersebut, Buya? Karena ada yang mengatakan cerita-cerita itu dapat mendangkalkan akidah anak-anak. Terima kasih, Buya. Cerita dibuat untuk menggiring konsentrasi seseorang, pikiran seseorang kepada sebuah tujuan. Maka setiap cerita ada makna yang terkandung di dalamnya. Cuman kadang yang mengiringi makna ini kalau tidak dibuat oleh orang yang mengerti syariat bisa melanggar. Kalau kisah Tangkuban Perahu ada makna yang dihadirkan yaitu masalah bakti kepada orang tua. Tapi kisah-kisahnya adalah tiba-tiba dikutuk jadi patung dan sebagainya. Apalagi kisah lagi apa Sang Kuryang atau apa gitu ya. Atau kisah apa itu yang menikah dengan ibunya. Karena memang kisah itu dibuat untuk mendidik pada waktu itu yang mereka belum mengerti tentang yang dibuat itu kisah lama dibuat. Yang belum kenal dengan pendidikan Islam. Maka setelah kita mengerti bahwa di balik kisah-kisah atau dalam perjalanan kisah itu ada pelanggaran syariat, kayak bunuh diri tadi dan sebagainya, maka kita wajib menghindarkan anak-anak kita dari kisah-kisah tersebut. Menghindarkan dari kisah-kisah tersebut. Maka tugas kita semuanya untuk merubah dari kisah-kisah semacam itu, kisah daripada kita harus cerita tentang Sang Kuryang atau kita tentang Tangkuban Perahu, kan kita punya kisah Uwais Al-Qarani tentang kisah bakti pada orang tua yang luar biasa dahsyat. Kita masih banyak kisah-kisah. Nah, ini tugas anda ini. Yang bisa, kalau anda bisa usulkan kisah-kisah dirubah dengan kisah-kisah Islami, kisah-kisah orang soleh banyak. Dan apakah mereka salah? Mereka itu dengan kan agama di Indonesia kan bukan agama Islam saja. Dan juga sebelum agama Islam datang sudah ada agama lain dan itu punya kisah-kisah. Yang bagi mereka kisah itu untuk mendidik menjadi kisah cerita rakyat karena cerita itu sudah merakyat, hampir semua rakyat mendengar. Bahkan karena kesederhanaannya, sederhananya orang kampung dianggap itu sebuah kenyataan. Sehingga ada yang dinamakan anak-anaknya sesuai dengan cerita rakyat begitu. Maka anda tidak boleh, selagi sudah tahu anda tidak boleh mengenalkan kepada anak-anak anda. Ini. Maka kalau anda punya kemampuan untuk merubah, anda rubah menjadi kisah-kisah yang syar'i. Tidak harus dibawa kepada kisah Uwais misalnya. Kisah fiksi tapi ceritanya adalah tidak mengarah kepada keyakinan-keyakinan yang salah misalnya. Cerita tentang seorang anak yang berbakti begini kisahnya, cerita bisa saja begitu. Tapi di dalam perjalanan kisah tersebut tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Kemudian jika masih kisah-kisah itu bertebaran di buku-buku anak-anak kita, kita belum bisa merubah, maka cara mendampingi anak-anak anda harus anda yakinkan bahwa ini cerita adalah cerita bohong. Bahkan anda tunjukkan kalau bisa anak anda menjadi anak yang kritis. Kita menemukan anak kecil mengkritisi, kok bisa ya begini? Kan enggak boleh bunuh diri. Nah, ngerti sudah. Kan enggak boleh nikah ibunya. Ngerti sudah anak-anak kecil. Sebab mahram itu. Jadi diajari kritis kalau memang kenyataannya cerita itu masih bertebaran. Maka justru anda jelaskan ini tidak benar, ini saya. Bahkan seorang ibu, aku punya cerita yang lebih hebat lagi. Itu.
caranya. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan, kita rubah kisah itu, kita ganti dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah, karena tujuannya kan memberikan suri toladan, kan kita punya banyak kisah-kisah teladan yang lainnya. Yang kedua adalah, jika terpaksa masih harus dibaca, maka fahamkan kepada anak-anak bahwa kisah-kisah itu adalah tidak pernah ada, bahkan kita tunjukkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, poin-poinnya. Dan katakan kepada mereka kisah itu dibuat-buat untuk memberikan nasihat. Nah, seperti itu. Dan jika ada pelanggaran syariat dijelaskan, sehingga putra-putri Anda menjadi putra-putri yang kritis. Tidak akan baca sebuah kisah, kecuali dia juga gunakan nalarnya, dihubungkan dengan agamanya. Sampai dewasa pun dia akan menjadi anak yang kritis nanti. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.